Kalau nurun sih enggak mas, karena itu bukan penyakit turunan, lebih tepatnya virus itu menular. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, di video kali ini kita itu ada pertanyaan, jadi kita mau menjawab pertanyaan itu. Tapi sebelumnya ini karena aku ini kan yang pembawa acaranya ya, jadi kita akan panggilkan dulu bintang tamu kita, ya dong disambut. Ini dia bintang tamu kita. Geseran dong, jangan malu-malu gitu. Bintang tamu di channelnya sendiri. Ya nggak apa-apa dong ya. Oh ini ini bos, pertanyaan dari peternak entok juga yang banyak diperdebatkan soal penyakit mata biru bos. Mantap gak bos? Pertanyaannya bagaimana Mbak Presenter? Ini mau tanya dong Sungguh, kalau mata biru itu nurun nggak ya ke anak-anaknya? Kalau nggak ya, kalau sampai beranak, maksudnya gimana sih? Nggak ya? Maksudnya gini, kita itu punya indukan entok babon lah ya, atau indukan betina yang sedang mengeram. Nah, proses mengeram terus saat mengeram itu dia terkena mata biru. Nah, yang dipertanyakan oleh sahabat ternak kita itu maksudnya saat indukan mengeram dan terkena mata biru, apakah mata biru itu menurun ke anaknya atau tidak? Itu bos, maksudnya seperti itu. Nah, ini terus jawaban dari Mas Bodas ya. Nah, Mas Bodas itu bilang maaf kalau pengalaman saya nular juga ke anaknya. Ini berarti jawaban real ya, dia itu mengalami sendiri, ternaknya itu juga nular juga ke anak indukannya itu. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi ya bos, untuk mata biru itu sebenarnya bukan penyakit turunan gitu bos ya, karena mata biru itu adalah penyakit yang ditularkan melalui virus. Nah, mungkin anak-anaknya yang baru menetas terus terkena mata biru itu karena indukan ataupun ada entok lain yang ada di kandang itu terkena mata biru. Nah, jadinya untuk anak entoknya yang baru menetas itu juga tertular. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi untuk pertanyaan yang apakah penyakit mata biru itu menular ke anaknya saat indukannya mengeram, itu kayaknya nggak mungkin deh bos, kayaknya enggak lah. Tapi ini kok pengalaman saya juga ya mungkin seperti itu yang saya katakan tadi, saat dia sudah menetas, nah dia baru terinfeksi ya? Nah, seperti itu gitu ya? Kalau menurutku. Nah, terus jawaban dari siapa lagi ya? Oke, next. Teraniaya. Jenengannya teraniaya cuy. Iya, ini nama akunnya kok teraniaya, emang ini teraniaya kenapa? Oh ya, ini jawaban dari dia itu katanya nular banget dan sangat cepat. Emang cepet ya kalau mata biru, kalau proses penularan itu memang sangat cepat. Tapi kalau faktor keturunan itu enggak bos. Kalau menurut saya enggak. Kalau di logika ya kayaknya nggak mungkin bos, karena mata biru itu adalah penyakit yang dibawa oleh virus, bukan penyakit turunan gitu. Oh, berarti kalau misalkan kayak manusia itu kayak masuk angin ya kan? Kan kalau musim pancaroba terus ada yang kena masuk angin lah, itu pasti gampang banget nular gitu ya. Nah, corok gobloknya gini bos. Misal bojomu umbelen pas kayak meteng atau sedang mengandung, ya terus tiba-tiba mak kerucut, nah anakmu keluar, apakah anakmu juga akan umbelen? Nggak tahu. Nah, ya enggak bos. Tapi kalau selang beberapa hari mungkin iya, karena sudah terpapar. Oke. Terus lagi ya, ini next dari Didi from peternak. Katanya mata biru nular lewat makanan dan minuman. Bila makan bareng ya ketularan, tapi kalau dipisahin ya enggak. Oh, jadi kalau makanan sama minumannya jadi satu itu bisa nular katanya. Tapi kalau dipisahin juga katanya gitu. Ya memang
Untuk Gimana mata biru itu emang penularan yang pertama dari udara, yang kedua dari alas kandang ataupun kotorannya yang sudah terkena alas kandang yang sudah terkena kotoran hewan yang terkena mata biru, terus dari makanan, tempat makan, maksudnya bukan makanannya ya, tempat makan ataupun tempat minum itu memang cepat ya bisa untuk menjadi faktor itu ya, faktornya itu sangat cepat penularannya. Tapi kalau telur dirami terus anaknya jadi mata biru ya enggak bos, enggak wis ora wis koyone ra nyambung, kalau menurutku enggak nyambung. Berarti kalau misalkan ada hewan yang ada satu hewan yang terkena mata biru itu mendingan dipisahin gitu ya. Nah, harus dipisah. Dipisah, dikarantina lah pokoknya minimal itu 15 meter. Kadang 15 meter itu masih menular kok. Jarak 15 meter dipisah itu masih bisa menularkan, yaitu lewat udara. Nah, jadi harus mending diekat atau enggak di auto jalan ya, auto reca-reca. Karena untuk mata biru sangat susah, kalau sudah terpapar itu susah banget. Yes, pengalaman pribadi ya. Untuk tingkat kesembuhan itu ya tipis. 0%, 1% kali ya. Tipis banget lah. Oke, next dari Makmun Syufaat. Kalau sembuh sangat layak dipertahankan. Kalimba otomatis memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa. Betul. Pengalaman saya pribadi di kandang ternak saya itu sudah sembuh dari mata biru semua bos. Sombong amat. Nah, jadi untuk tingkat kekebalan memang sangat patut diacungi jempol 4 bos. Nah, ini 2 tambah kaki, kaki 2 lagi, nah, jempol 4. Karena apa? Karena pengalaman saya pribadi untuk entot yang sudah sembuh ya, sudah sembuh dari mata biru, terus kita pertahankan. Nah itu untuk kekebalan tubuh memang sangat bagus. Nah ini kan sekarang di tempat kita ya, di tempat kita itu sedang musim keringan. Kalau keringan nggak masuk angin gitulah ya. Untuk entot-entot ataupun unggas lain itu kering. Nah alhamdulillah di tempat kita aman ya. Nah, aman, nggak ada yang kering sama sekali bos. Ini bukan sombong nih ya. Oke, next dari Muhammad Haryanto. Kalau sembuh aman, kalau masih sakit kemungkinan induknya mati. Betul, itu pengalaman bukan punya saya pribadi, tapi mungkin kalian semua juga sudah mengalami hal yang serupa gitu ya. Untuk yang seperti saya katakan tadi, untuk tingkat kesembuhan mata biru itu sangat minim bos, kecil banget. Tapi pernah loh ya, punya kamu itu ada yang sembuh dari mata biru, tapi malah jadinya kepalanya gitu. Ada yang sembuh terus cacat bos, main-main gini loh bos. Kasian banget aku lihatnya. Tapi sekarang udah sembuh ya? Udah sembuh normal, tapi ada juga yang cacat permanen. Tapi untuk produktivitas tadinya dia baik, tapi saat sembuh ini jadi dia menurun ya. Kalau bertelur masih mau bertelur, cuma untuk jumlah telurnya itu sangat sedikit. Udah beda, ya jadi nggak kayak dulu lagi. Nah, untuk tingkat kemampuannya sudah ikut turun bos, ngedrop, cacat lah, cacat Joko Jeru. Oke, next dari Tasun Kang Sri. Sri. Ini sama ini jawabannya nurun kekebalannya. Kekebalannya maksudnya itu menurun kalau misalkan sembuh. Kalau telur sudah keluar dari perut induknya ya, itu kok enggak sih maksud. Kalau aku enggak sih bos, soalnya gini bos, berbeda saat indukan itu sedang bertelur, bukan mengeram. Nah saat dia proses bertelur kan telurnya ada di dalam tubuhnya. Nah mungkin masih iya, tapi kalau jika indukannya itu sudah posisi mengeram terus terpapar mata biru, untuk kekebalan anaknya itu nggak ngaruh. Kalau aku nggak ngaruh. Oke, next dari Dedi Lorsarian. Lorsarian loh, kalau kayak Lorsarian. Sarian itu kuburan. Kalau nurun sih enggak mas, karena itu bukan penyakit turunan, lebih tepatnya virus itu menular. Mantap, maksudku kayak gini itu patut diacungi jempol 6 itu bos, ya, yang 2 nyempil tonggoni. Oke, next dari Arifin Sagala. Nular bang, bukan nurun, bukan penyakit. Embing mata biru bukan penyakit keturunan. Ya ini benar banget. Bener, good. Jadi sebagian orang udah paham sama penyakit. Ya paham yang sudah mengalami, tapi yang belum mengalami mungkin masih belum paham banget lah ya soal mata biru. Jadi tahunya mata biru itu menurun ya. Kayak penyakit turunan gitulah, padahal tidak. Oke, next ini jawaban terjos ya kalau menurut kita ya.
Ini sangat profesional sekali. Oke. Dari akunnya Mas Kebo. Kebo sapi. Mata biru itu virus, bukan penyakit keturunan. Kalau virus mata biru itu datangnya cepat diperhatikan. Misal kena 1 ekor, buru-buru dipindah ruangan yang jauh-jauhnya. Karena mata biru itu menular dari jarak dekat, dari taeknya, dari air yang diminum, dan juga dari tempat mandinya. Yang nggak tertular, entok yang udah pernah mengalami atau terkena mata biru tapi bisa sembuh dan hidup tanpa obat. Cakep. Itu artinya entok lolos ujian dan punya kekebalan. Jangan disembelih, jangan dijual kalau punya entok lulusan MB atau mata biru. Ya memang untuk virus mata biru itu kayak sebuah ujian lah, ujian ya. Kalau lulus sembuh ya mending kita pertahankan sampai dia tua ataupun dia mati gitu. Kalau sembuh berarti udah lolos gitu. Karena itu kayak hewan langka ya, karena tingkat kekebalannya dia itu benar-benar sudah kebal, sudah bagus sekali. Yang mending kita pertahankan daripada kita menjual dia lalu kita mendatangkan entok baru yang belum tentu dia pernah terkena mata biru dan bisa sembuh gitu bos. Kalau menurutku mending dipertahankan untuk entok yang sudah lulus ujian dari mata biru gitu bos. Kalau menurutku seperti itu. Tapi jika kalian kepepet ya wis mau sasamu. Kepepet duit maksudnya. Nah itu dia sekumpulan jawaban dari para teman-teman dan juga kesimpulan dan juga jawaban dari bintang tamu kita. Bintang tamu di channel sendiri. Goblok. Ya pokoknya intinya mata biru itu bukan penyakit keturunan. Jadi itu cuman virus yang bisa menular dari jarak dekat. Penyakit menular lah intinya, bukan penyakit keturunan. Yes, betul banget. Dan tadi ada yang ngasih masukan yang terakhir tadi, kalau misalkan ada hewan ternak yang udah terkena penyakit mata biru terus udah sembuh dengan sendirinya, itu harus dipertahankan bosku, karena itu tuh langka. Yes, langka the best. Langka banget. Soalnya populasi satu kandang misal kita mempunyai 10 ekor itu yang bisa sembuh mungkin hanya 1. Nah itu tingkat. Bisa jadi kadang nggak ada ya. Di teman saya itu malah ludes semua. Iya betul itu banget. Harus dipertahankan, pokoknya jangan dijual gitu lah bos ya. Nah oke, mungkin sekian dulu ya bincang-bincang kita ini, sekaligus video ini jawaban dari teman-teman semua yang sebenarnya dari bulan-bulan kemarin menyuruh kita untuk ngevlog ya. Mungkin penasaran dengan ruko kita ya, padahal ruko kita ya gini-gini aja bos ya, elek, sebenarnya nggak ada yang istimewa ya. Tapi kita legani saja untuk membuat vlog seperti inilah ya, intinya masih berbincang dan membahas seputar ternak entok gitu bosku. Oke bosku, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa aku lancar subscribe. Kita jangan lupa nonton terus dan ikuti terus video-video dari kita. Semoga video dari kita itu bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ternak, salam anti sambar.